Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Opsi transportasi publik yang makin marak ini tentu jadi kabar gembira untuk warga ibu kota yang kayaknya udah stres banget gitu sama macetnya Jakarta. Tapi ada PR selanjutnya, Saudara, yaitu mengintegrasikan transportasi publik. Nah, pagi ini kita akan berbincang bersama pengamat transportasi Joko Setiowarno yang sudah bergabung pagi ini. Pak Joko, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, ini sebelum kita bicara soal LRT-nya Pak yang sudah soft launching, kita bicara soal integrasi karena sekarang kan udah banyak Pak. Ada Mikrotrans, Transjakarta, KRL, MRT, LRT. Tapi pertanyaannya Pak, integrasinya ini udah maksimal belum sih? Belum. Nah, oke. Yang kurang tuh integrasi tarif. Nah, kalau integrasi kan fisik sudah oke lah, fisik jadwal sudah biasa. Tapi tarif ini yang masih menjadi ganjalan ya. Oke, ini hambatan di tarif karena kan kita kalau dari MRT biasanya Pak, nanti ngetap lagi kalau mau ke Transjakarta. Kalau mau pindah lagi kita ngetap lagi, apalagi Transjakartanya kalau beda ya, yang di feeder sama yang di halte yang di tengah itu. Nah, pertanyaannya ini gimana caranya supaya transportasi integrasi biaya ini nggak jadi kendala lagi ke depannya? Ya, di Jabodetabek kan ada BPTJ ya. Saya kira nanti BPTJ itu yang harus melakukan integrasi itu karena dia sudah lintas daerah. Ya, Jakarta sudah mencoba, sudah lakukan kan, tapi sebatas transportasi milik Pemda DKI Jaya. Tapi ketika masuk KRL juga kesulitan. Apalagi itu subsidinya kan pakai APBN, LRT Jabodetabek juga sama. Tapi kalau subsidinya itu Pemda DKI, MRT, Transjakarta, LRT Jakarta itu nggak jadi masalah. Nah, ketika sudah keluar, nah ini mesti regulasinya ada undang-undang pemerintah daerah, undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Makanya ini BPTJ yang sebenarnya pembahasannya sudah lama lah, 2 tahun yang lalu sudah dibahas itu kan. Bagaimana BPTJ itu nanti ya entah dia buat badan khusus lah atau badan pelayanan umum yang untuk mengintegrasikan tarif ini. Namun sampai sekarang nampaknya meredup gitu diskusinya. Ini kenapa Pak? Ya saya nggak tahu secara pastinya kalau meredup memang BPTJ-nya agak berkurang kan. Padahal perannya cukup besar ini. Belum lagi bicara aksesibilitas ya. Nah ini kan BPTJ mengkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ditambah ini kan PSN, Proyek Strategis Nasional. Ini nggak hanya Kementerian Perhubungan aja, kementerian atau lembaga lain juga turut membantu. Kalau Kementerian Perhubungan bekerja sendiri ya cukup berat juga, apalagi PSN. Kalau PSN sebenarnya ya segi integrasi keuangan ini ya ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, ada OJK dan sebagainya. Ini harus berembuk ini. Ya, bagaimana memudahkan orang mungkin bayar 1 kali, ya tapping di mana-mana nggak jadi masalah lah. Toh sekarang kalau yang yang di darat itu ada Bokem BD Service itu sekarang sudah bisa terintegrasi cukup maksimal 2 jam dimanapun selama bisnya itu haltenya terbuka, ya tetap tarifnya tidak berubah gitu, 1 kali bayar. Oke, selain integrasi biaya yang saat ini masih jadi kendala, ini juga karena entitas bisnisnya berbeda-beda gitu. Ada lagi kah Pak Joko yang jadi kendala integrasi transportasi di ibu kota? Aksesibilitasnya, jadi integrasi antara kawasan pemukiman ya atau perumahan komersial menuju ke stasiun-stasiun itu. Kalau stasiun-stasiun yang berada di kota Jakarta, ya atau LRT yang kota Jakarta nggak jadi masalah karena Jakarta itu public transportnya sudah bagus. Tapi bagaimana yang stasiun berada lingkupannya untuk melayani daerah-daerah Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi. Ya, itu karena stasiun itu tidak memiliki lahan parkir yang cukup luas. Lain halnya KRL. KRL itu memang dulu awalnya tidak luas, namun kan PT Kereta Api punya lahan stasiun yang sejak zaman Belanda itu luas sekali, ya daerah pinggiran-pinggiran karena sesuatu hal diokupansi, tapi karena kebutuhan akhirnya dibuka. Contohnya di stasiun Bogor, kita dulu nggak mengira ada seluas itu kan lahannya, karena kebutuhannya banyak, luas. Jadi ketika public transport dari kawasan perumahan pemukiman itu tidak bagus atau tidak ada ke stasiun terdekat, mereka bisa bawa mobil. Namun kalau ini agak berat juga
Bahkan beberapa stasiun itu sedikit sekali lahannya. Bahkan saya lupa stasiun di mana daerah Bekasi itu akses masuknya lebih dekat melalui jalan kawasan perumahan. Nah, ini kalau rumahnya makin rame, itu jalan lokal bisa jadi masalah juga gitu Oh, ya. oke. Nah, ini harus dibuka mencari akses jalan yang baru, termasuk juga sarananya. Memang 5 tahun yang lalu kami sudah sarankan tolong dipikirkan juga bagaimana keterlibatan Pemda. Nah, Pemda ini dia manutnya itu kalau dengan pimpinan di atasnya Kemendagri. Nah, memang ada upaya rerouting Hmm. lah, ya, rerouting untuk beberapa. Tapi rerouting oleh angkot-angkot ini menggunakan sarana angkot yang sudah ada. Angkot-angkot yang ada ini sebenarnya tidak layak juga beroperasi. Nah, apakah mau kawasan-kawasan perumahan yang menengah ke atas dilayak angkot-angkot kan mesti mereka tidak mau, ya. Nah, tentunya nanti BPTJ berharap dia bisa mengajak PO-PO bus untuk menyediakan itu. Nah, dari Oke. kawasan perumahan ke stasiun terdekat, ya. Nah, yang setahu saya sekarang itu sudah kerjasama ada salah satunya dengan Transjakarta. Hmm. Nanti masyarakat Bogor menuju stasiun Harjamukti, itu kan Harjamukti itu akan berlanjut nantinya fase berikutnya sampai dengan terminal Baranang Siang. Tapi nanti ada operasi Royal Trans, ya, ini eksekutif lah, dari Kota Bogor, nanti lewat tol ke Harjamukti. Nah, mudah-mudahan ini juga bertambah nanti kawasan-kawasan perumahan di sekitar Kabupaten Bogor. Cukup banyak loh itu. Hmm. Kalau saya sebutkan daerah Sentul, kan banyak perumahan di sana kan. Nah, itu kawasan rumah-rumah mewah. Nah, tentunya bukan angkot, ya harusnya bus-bus yang cukup bagus. Nanti kemana? Ya pilihannya bisa ke Harjamukti yang paling dekat atau mungkin ke Ciracas. Jadi ada 3 stasiun di situ yang di selatan ya. Harjamukti, Ciracas, sama Kampung Rambutan. Oke. Nah, Tapi Kampung Rambutan juga kalau dia turun, aksesnya dekat sekali tuh, turun langsung ke terminal Kampung Rambutan. Cuman Transjakartanya jangan jauh-jauh ketika turun, turun tuh langsung diterima Transjakarta. hmm. Kalau yang lama masih jalan sekitar 300 meter lah. Ya, mungkin Ini lebih juga lagi. sebenarnya kalau bicara lahan kan ya Pak Joko, ini masalah lahan karena misalnya di Tanah Abang atau Karet gitu Pak, kan tempatnya memang kecil sampai akhirnya Transjakartanya atau Mikrotrans itu nggak tahu harus parkir di mana, kita harus berhenti di mana, saking jalannya kecil. Nah, untuk penataan kawasan ini harus dimulai dari mana kalau memang ini menjadi bagian penting juga dari integrasi? Ya, ini tentunya harus banyak diskusi dengan pemerintah daerah. Namun kalau saya lihat memang pemerintah daerahnya agak kurang peduli lah kalau bicara public transport ya. Kita jujur aja lah. Hanya segelintir daerah yang peduli kan, tidak banyak. Kami diskusikan kemarin lah dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana menggugah daerah-daerah ini akan peduli pada public transport. Karena memang di regulasinya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu perhubungan itu tidak masuk kebutuhan pelayanan dasar. Hmm. Beda hanya pendidikan dan kesehatan. Makanya segera direvisi lah undang-undang itu. Termasuk juga kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan pemukiman. Itu ada fasilitas umum, fasilitas sosial, fasum. Tidak memasukkan kewajiban menyediakan public transport, adanya Oh, jaringan telepon, jaringan listriknya. Padahal dulu sebelum ada undang-undang itu, ketika zamannya Pak Harto itu setiap membangun kawasan perumahan itu wajib ada layanan transportasi. angkutan umum. Hmm. Nah, sekarang banyak kawasan perumahan dibangun tapi tidak ada layanan angkutan umum. Itu yang terjadi. Jadi revisi undang-undang itu penting lah. Ya, dua undang-undang lah. Undang-undang perumahan pemukiman sama undang-undang pemerintah daerah. Sehingga transportasi itu menjadi kebutuhan dasar. Gitu. Ini memang egosentris ya Pak yang harus dikurangi demi mendapatkan transportasi publik yang mumpuni untuk masyarakat. Termasuk LRT yang baru hari ini soft launching. Tapi kira-kira Pak Joko udah ada hitungan belum sih? Apakah benar-benar bisa memindahkan masyarakat untuk pakai transportasi LRT dan mengurangi kemacetan? Berapa besar kira-kira Pak? Ya kalau di Jakarta Jabodetabek ya, ekosistem menggunakan public transport itu sudah cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hmm. Jadi ketika disediakan mereka langsung beralih. Contohnya MRT aja lah kan, mereka banyak yang beralih, Kemudian LRT Jabodetabek juga sama, ini sering bertanya ke saya juga ini kapan beroperasi, yang dulunya awalnya 2019 kan. Tapi ya karena daya angkutnya kalau nggak salah per hari itu 137.000 lah. Jadi belum sebesar KRL. Kalau KRL kan cuma per hari bisa sampai 1,1 juta. Ya lumayan lah, ya.
memang ada layanan lainnya. Tapi itu kan pastinya saya belum menghitung ya. Tapi mesti ada peralihan itu. Oke. Ya, mesti ada. Terutama yang diharapkan itu bawa mobil pribadi ke kawasan perumahan, karena mereka itu rata-rata sekarang habisnya kalau bawa mobil dengan supir dan sebagainya sekitar 100 ribuan tuh ada per hari biayanya. Jadi kalau naik LRT nanti ongkosnya bisa hanya 50.000 totalitas dari rumah, saya kira mereka mau juga tuh beralih. Dan itu juga kan LRT ini masuk kawasan premium di Jakarta kan, daerah Kuningan itu kan. Nah ini juga nanti lagi belum ditambah nanti dari kereta cepat ya. Tapi kalau kereta cepat kan beda ya, bukan komuter. Karena LRT ini komuter dapat subsidi, namun tarifnya memang tidak semurah KRL karena semuanya serba baru kan. Oke, jadi ini bisa mengurangi kemacetan, tentunya mengurangi polusi dan harapannya mengurangi stres ya Pak, karena orang Jakarta nih setiap hari udah kena macet terus gitu. Pak Joko, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak.